Kembali lagi di Deep Talk. Kita langsung aja ke intinya, langsung kita telepon aja orangnya ya. Halo. Sorry. Halo? Halo Bang. Yoi, namanya siapa nih? Nama samaran? Nama pakai Samson aja kali ya? Samson. Samson Samson mantap sih. Pilihan lu gue akuin, respect nih Samson. Itu lu ngambil dari band Samson atau kayak Samson Betawi yang gitu-gitu? Enggak sih, random aja. Tiba-tiba kepikiran Samson gitu. Samson, oke. Nah, Samson, lu ada masalah apa nih? Tadi gue ngobrol sama yang ngechat lu, kayaknya agak pelik nih cerita lu nih kayaknya nih ya. Sebenarnya ya agak absurd juga sih. Absurd ya? Cerita itu gue Bang. Mm-mm. Jadi gue mulai dari awal ya Bang. Ya. Ceritanya itu di tahun berapa ya? 2017, 2018. Oke. Gue tuh kelas 3 SMA, kelas 12. Cewek nih, kelas baru maba. Apa sih namanya kalau anak SMA tuh? Oke, dia anak baru. Thanks banget. Dia anak baru. Terus? Jadi setiap pagi gue berangkat sekolah, ada cewek tuh setiap pagi tuh parkir di sebelah motor gue. SMA kan kita udah dibolehin bawa motor tuh. Jadi setiap pagi itu gue kan punya kayak tempat parkiran gitu lah di belakang kelas gue. Nah, tiap hari gue parkir di situ. Tiap hari juga cewek itu kok berani-beraninya parkir setiap pagi tuh di sebelah motor gue gitu loh. Jauh dari kelas dia gitu loh. Thank you ya. Coba kita kasih nama samaran buat cewek ini, Son. Namanya siapa? Mawar kali ya biar enak. Mawar ya. Mawar. Oke. Samson dan Mawar. Oke nih, setiap pagi Mawar itu parkir di samping lu. Ya. Dan lu belum tahu yang punya siapa motornya. Belum tahu. Terus? Ya tapi dia parkir di situ dan kayak kegenitan gitulah sama kakak kelas gitu kan. Gue jadi penasaran tiap hari kayak gitu. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata tuh bukan dia doang Bang. Ternyata ada 4 orang emang semirip itu sama dia. Maksudnya gimana? Motor yang hampir sama, mirip-mirip. Motornya tuh Beat. Oh, jadi nggak selalu beatnya Mawar, sebenarnya ada beat lain juga. Ya. Oke. Jadi keempat-empatnya tuh gue deketin semua, gue penasarin lah, gue selidikin semua. Lu maksudnya lu tersinggung karena ada yang parkir sebelah lu atau lu pengen deketin gitu? Ya penasaran Bang, siapa sih tiba-tiba kan gue kan kalau parkir motor tuh nggak langsung masuk kelas, gue nongkrong dulu di motor gitu sambil nunggu bel masuk. Tapi gue nggak bisa bedain 4 orang itu. Gue kira 1 orang yang sama. Pokoknya beat semua deh gitu, warnanya juga sama gitu ya. Terus nah, lu cari nih 4 pemilik beat ini siapa aja gitu. Iya. Terus? Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, Mawar 4 ternyata. Cewek semua? Cewek semua. Mirip banget Bang, gue nggak bisa bedain waktu itu. Itu deket sekolah lu emang kebetulan ada dealer Honda apa gimana gitu? Kenapa 4 ini kok kompak banget ya, nih? Sebenarnya kalau kita pahamin betul, ya emang beda sebenarnya, emang mata gua aja tuh. Emang beatnya beda sebenarnya gitu ya. Oke, udah nih, lu ketemu sama Mawar 1 sampai Mawar 4 terus lu udah tahu nih adik kelas nih. Sebelum gua tahu, gua ini ajakin dia. Lama-lama gue ajakin ngobrol satu per satu. Gue kira tuh 1 orang. Oke. Nah, gue yang pertama gue ajak makan di kantin gitu kan. Oke. Nanti ini ya ke kantin makan gitu. Terus dia kayak nggak mau gitu. Ya, lu posisi udah kenal belum? Kalau belum. Belum. Oke. Ya gue saking penasarannya Bang, gue nggak berani gue harus gimana, tapi gue tuh penasaran, gue tuh menggebu-gebu. Oke. Anjir, gue tertantang lah. Bentar ya Samson ya, gue masih belum nangkep kenapa lu pengen ngajak makan orang cuma gara-gara dia parkir di sebelah lu gitu. Apa di sebelah gue tapi kayak
kayak gimana, kayak nantangin gitu loh bang, nantangin ayo deketin gua gitu, kayak kecentilan gitulah. Kagak, menurut gue kayaknya kagak, Son. Dia parkir aja. ya? Dia parkir aja gitu. Kenapa lu nganggapnya wah, dia parkir sebelah gue, naksir sama gue nih. Kenapa lu sampai ke situ kesimpulannya? Iya, bang. Tiap hari bang, tiap hari bayangin. Nggak, maksudnya nih ya, gini Son, menurut gue ya, kalau emang Mawar ini naksir, kan dia bisa apa kayak senyumin lu misalnya, atau kayak lu lagi di kantin dia duduk sebelah lu, kenapa harus dia gue parkir lah sebelah ini, lu beat juga? Ya perasaan gue kok ini kebetulan kok tiap hari dia kok parkir selalu di sebelah motor gua, sedangkan gini bang, anak baru parkir di parkiran kelas 12. Oh iya benar deh. Iya itu janggal ya. Aneh bang, karena benar. jaraknya pun jauh gitu loh. Oke, lanjut Ton. Lu ajak makan nih Mawar. Terus ya gitu apa, satu persatu gua selidikin, ternyata ini bukan. Nah ternyata ada satu yang nyantol nih bang, kayak ketika gua ajak makan dia oke. Terus akhirnya lama-kelamaan kita deket, jadinya kita kenal. Nah sehabis kenal ya udahlah, kita cinta-cintaan zaman sekolah lah bang, kayak cinta-cintaan zaman cinta monyet lah. Oke, itu pacaran atau deket-deket doang? Pacaran. Nembak nggak? Enggak nembak. Ngalir aja. Nembak siapa bang? Ngalir aja. Nggak bisa nembak cewek. Tapi setiap hari itu kayak pasti ketemu, gue nyampe ke kelas dia, apa dia nyampe ke kelas gue gitu. Oke, terus. Terus sering berjalannya waktu, kita tiap hari bareng-bareng lah, sampai di waktu gue masuk kuliah. Terus dia juga udah mau lulus. Iya. Dia mau cari kerjaan bang. Oke. Gue kuliah, kerjanya tuh di Jogja. Gue yang nyariin linknya, gue yang intinya lu tinggal kerja deh gitu kan. Dan dia kerja di Jogja. Tapi gue bukan orang Jogja bang, gue deket-deket situ lah, tapi bukan asli Jogja gue. Dan dia kerja sebagai krunya Endang Sukamti kalau nggak salah di Jogja. Buset, bukan dong. Bukan ya. Siapa tahu naik beat ke Jogja terus saya ayo gabung sama kita, ketemu Erix kan, kita nggak pernah tahu. Terusan dia ke Jogja, lu di lain kota lah ya, beda kota ya. Gue masih kuliah ya, gue di daerah asli gue. LDR lah. LDR 3 jam lah dari Jogja. Gua anterin ke sono. Nah di sono baru 3 hari bang. Dia tuh nggak betah, nggak nyaman sama kerjaannya. Oke. Katanya atasannya galak-galak lah. Ya. Inilah itulah intinya. Dia nggak betah di situ. Akhirnya kan gue tuh baru kuliah, gue gak punya duit sama sekali bang. Gue bela-belain sampai minjem ke teman gue bang. Gue minjem, gue mau jemput cewek gue, karena dia udah nggak nyaman di sana. Iya. Tapi di sisi lain gue udah nyiapin kerjaan lain juga. Oke. Gue kontak teman gue yang ada, teman-teman kampus gue ternyata ada jadi promotor HP gitu kan. Tinggal interview gitu lah. Event gitu ya. Iya. Sukamti Day kalau nggak salah eventnya. Bukan jangan endang mulu ya. Terus. Ketika dia mau interview, misalkan besok Sabtu nih interview, tapi dia kagak bilang sama gua. Ternyata dia malah pergilah sama cowok lain. Si cewek lu ini. Iya. Oh di Jogja tuh. Iya. Terus. Awalnya gua nggak tahu. Pas interview dia cuma bilang besok Sabtu gue interview gitu kan. Pas gue jemput ke rumah dia, ternyata dia nggak di rumah. Orang rumah dia juga nggak ada yang bilang dia kemana gitu kan. Terus ya udahlah, gue bodo amat gitu kan. Terus suatu hari orang tua dia bilang gini ke gue, Samson, ini kemarin pas banget kemarin Sabtu ada yang mau ngelamar si Mawar gitu kan. Ngelamar? Iya. Terus? Gue bingung, gue kan masih kuliah bang. Iya. Jadi gue di satu sisi gue belum
berani nikah, Iya. tapi di satu sisi gue suka banget nih bang sama dia bang. Iya. Nah akhirnya gue gimana ya, memberanikan diri buat ngumpulin duit gitu kan. Udah nih duit kekumpul berapa ya, sekitar ya cukup lah buat beli cincin gitu kan. Kalau kata gue mah oke lah lamaran dulu, tapi nikahnya antaran kalau minimal gue udah lulus kuliah dulu gitu kan. Iya. Nah terus ya udah gue balik lagi ke rumahnya dia, bilang ke orang tuanya kalau gue intinya gue sanggup nyerusin si Mawar, tapi ya minimal kalau dari bahasa sini diikat dulu gitu bang. Paham gitu. Nah sembari gue nyari duit buat tunangan, lu tau nggak bang? Gue pas makan sama dia, ada notif cowok chat. Ya dia chat. Terus? Kapan ke hotel ini lagi gitu bang? Aduh, berarti udah nginep tuh ya. Lu bayangin bang. Lu ini nggak, lu konfront nggak di tempat? Ini siapa gitu? Ya jelas lah bang, sampai ini rebutan HP sampai bener-bener HP-nya buat rebutan sampai ini pecah LCD-nya. Terus? Ini siapa? Gue marah lah di situ langsung. Ini siapa? Maksudnya apa? Bilang katanya mau dilamar sama gue gitu kan. Tapi kok malah dia ternyata udah, setelah gue tanya-tanya udah 5 kali ke tempat itu gitu. Aduh, fuck man. Terus ini denger ribut-ribut kayak gitu, itu kan kejadian di rumah dia bang. Orang tuanya keluar. Iya. Orang tuanya keluar terus dia cari tahu masalahnya gini. Terus dia tau nggak, dia diusir dari rumah gara-gara selama 3 hari. Karena ya orang tuanya kan udah punya janji lah sama gue. Intinya udah mau rencana mau serius gitu kan. Iya. Ternyata di tengah-tengah keseriusan ini, kenapa dia kok malah kayak gitu sama cowok lain? Iya. Terus. Lanjut Son. Ya di situ gua sedih banget bang. Adalah 1 bulan gua nggak bisa pulang ke rumah karena ya gimana ya, kalau setiap gua bengong ya gua inget terus lah. Gua udah perjuangin kayak ya ibaratnya waktu kuliah gua mau loh ngumpulin buat nyerusin dia gitu kan. Nah ujung-ujungnya setelah 2 bulan dia ngechat gue lagi bang, si Mawar ini ngechat gue lagi. Gue nggak tahu maksudnya apa, tapi gobloknya gue masih mau diajak ketemu sama dia. Oke, karena lo masih sayang kan gitu maksudnya. Banget lah. Iya. Terus. Ya udah, gue ketemu di pantai di daerah gue lah. Nah di situ mulai ada obrolan gini, dia bingung sama hidup dia gitu. Dia nyadar kalau dia tuh udah jahat banget sama gue gitu kan. Ini posisi udah putus ya? Kita kan gimana ya bang, jadian juga nggak ada kata jadian. Iya. Terus juga cuma berantem gitu bang. Oke. Putus gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada gitu-gituan. Ya jadi bingung juga posisi lu ya di situ ya. Bingung banget bang. Bener. Terus ya ketemuan. Di situ gue ini udah ada lah yang deketin, tapi gue deketin cewek gitu maksudnya. Iya. Tapi ya kembali lagi gue juga nggak ada status apa-apa sama dia. Terus akhirnya gue tetap komunikasi sama si Mawar itu sampai di titik dia tuh sadar kalau dia tuh ternyata cuma dijadiin sama cuma dijadiin selingkuhan sama si siapa ya? Cowok ini tuh, ntar bang, gue kasih nama bang. Si Bento lah gitu kan. Siapa? Bento gitu. Bento. Oke. Jadi Bento sebenarnya udah punya pacar juga gitu. Udah. Dan Mawar nggak tahu apa tahu posisinya? Nggak tahu. Nah tiba-tiba tuh si Bento tuh ada
acara lamaran juga sama cewek aslinya gitu. Bento tahu nggak Mawar udah punya elu? Ternyata Bento itu bang Heeh. temen lama gua, tapi gua agak sempet lupa teman SMP tapi yang nggak akrab gitu loh. Oh gitu. Ya Enggak, tapi Bentonya dia tahu Mawar nih pacar lu tahu. kalau menurut gua tahu sih. Oke. Tapi Mawar nggak tahu kalau Bento ini udah punya cewek gitu. Ya karena gini, si Bento itu mengiming-imingi si Mawar buat cepet-cepet nikah bang. Sedangkan gua sebenarnya sebelum gua ngelakuin kayak gua okein gua mau ngelamar dia, gua emang awal-awalnya nggak mau bang. Iya. Gue masih bocah gitu kan, gue beralasan gitu. Gue masih bocah, gue masih Oke, lanjut ya. Iya. Ini Ini tuh si Bento jahat berarti dia ngiming-ngimingin nikah gitu ya? ya karena menurut gue si Mawar kan sorry bang, itu anak agak jauh dari kota lah, ibaratnya sebetulnya di sini anak gunung gitu kan. Tapi cantik bang menurut gue bang. Cantik, baik juga. Iya. Nah, mungkin si Bento tertarik nih sama si Mawar. Jadi tahu juga, mungkin dia juga ngikutin kisah gua sama si Mawar. Jadi kayak permasalahannya nih si Mawar dari lama udah ngajakin gua nikah, tapi kan gua belum siap lah, belum mau gitu kan. Iya. Makanya si Bento masuk lah dengan kelemahan yang ada di hubungan gue bang. Nikah. Ya gitu kan. Iya. Si Mawar dimingin-mingin. Intinya kalau sama gue cepet-cepet nikah lah gitu. Mungkin ya, gue juga kurang tahu nih. Nah, terus si Mawar udah tahu kalau si Bento mau lamaran sama cewek aslinya. Dia meledak lagi si Mawar. Dia udah ngianatin gua, ternyata dia juga dihianatin sama si Bento itu. Terus gua juga bingung bang di situ bang. Di satu sisi gua udah disakitin, kalau cuma di misal pacaran biasa oke lah ya. Dia selingkuhnya mainnya hotel bang. Gua tetap masih cinta banget tuh sama si Mawar. Tapi di satu sisi gua tuh nolak terus. Walaupun hati gue, anjir gue masih cinta banget nih. Tapi kan otak gue ketika lihat si Mawar, otak gue tuh udah jangan gitu ya, jangan Bento. Gitu, iya. Udah kebayang-bayang terus, ini sama si Bento udah gini gitu kan. Tapi hati gue nggak bisa nolak. Akhirnya gue milih tetap ya udahlah jalanin aja lah. Ntar juga ada jalan keluarnya gitu. Jadi gue tetap seolah-olah ya biasanya bang, gue tetap ke rumah dia, gue tetap ketemu sama dia. Tapi gue di satu sisi gue juga masih ngerespon cewek yang gue deketin juga bang. Melati katakanlah namanya ya, misalnya yang kedua ya. Terus ngerespon si Melati. Nah plot twistnya bang, si Melati ini ternyata guru ngaji. Kenapa itu sebuah plot twist kalau Melati guru ngaji mas gue? Ntar dulu ada cerita nih bang. Oke. Gue kagum sama dia karena yang pertama ya itulah dia guru ngaji. Gue setelah dikecewain Mawar kan udah hati gue udah ngecap Mawar cewek brengsek nih ternyata gitu kan. Iya. Terbitan si Melati sebuah cahaya lah menurut gue. Guru ngaji pasti baik dong gitu ya kan. Iya. Guru ngaji. Lu tau nggak? Gue ke gap sama si Mawar. Lagi cuman sama si Melati. Lu ke gap sama si Mawar? Lagi cuman sama Melati. Oke, tapi posisi lu udah putus kan sebenarnya? Iya, ya ngambang sama si Mawar ngambang. Ngambangnya dalam arti lu masih jalan, lu masih temuin atau lu masih? Iya gue masih temuin tapi ya yang kayak tadi gue bilang. Otak lu nolak gitu. Otak gue nolak, hati gue masih nggak bisa bohong, gue masih cinta banget gitu bang. Dan lu bingung. Dan lu nggak cerita ke Mawar kalau lu ada Melati? Nggak cerita. Nah terus kok bisa ke gap ciuman spesifik?
Nah, jadi tuh si Melati tuh mainlah ke rumah gua, main ke rumah gua lah. Si Mawar itu juga sering lah nongol ke rumah gua gitu kan, karena kan rumah kita agak lumayan deket lah, cuma paling setengah jam. Nah, nggak tahu si Mawar ini mau ngapain ke rumah gua lupa. Karena itu Mawar pun juga cuma dianterin sama temennya, jadi nggak ada motor, nggak ada suara motor lah, Iya. dengeran. Nah, di dalam gua sama Melati lah lagi PDKT-an gitu kan. Tiba-tiba masuk ada Mawar, ya udah meledak lagi di situ lah. Lu cipokan di dalam rumah lu. Juga cipokan sih bang, ya cuma Mesra-mesra lah gitu. mesraan lah gitu. Nah, pas lagi kayak gitu Mawar masuk aja tiba-tiba gitu, jegrek gitu. Masuk ke pintunya kan nggak gua tutup. Tiba-tiba ya ketok pintu kan langsung kelihatan bang. Iya, Pintunya terus nggak gua tutup gitu kan. Ya udah di situ gua juga bingung, gua mau gimana gitu. Dia bertengkar. Mereka bertengkar. Aduh, kayak gimana tuh, Son? Ya gue juga bingung mau gimana gitu kan. Terus dua-duanya sama-sama nangis. Gue juga gue di situ bingung, gue mau nenangin yang mana gitu kan. Di satu sisi gue cinta banget sama si Mawar, tapi di satu sisi gue lagi PDKT nih sama Melati gitu kan. Nah, ini tuh belum pernah gue ceritain sama siapa bang. Menurut lo di sini siapa yang salah? Bentar ya. Yang jelas bukan Melati, dia nggak salah apa-apa. Iya kan, bener nggak? Kesalahannya Mawar adalah selingkuh sama Bento tadi ke elu. Ya itu udah diakuin semua pihak lah kalau dia bener-bener salah itu. Iya, kayak itu mah jelas gitu ya. Anjir, iya juga ya. Ini siapa yang salah ya? Ya kan, di satu sisi lah gue gini, gue emang cinta sama si Mawar, tapi gue nggak mungkin gue nikah sama si Mawar ya, karena setiap gue lihat si Mawar, otak gue tuh udah adegan dia sama si Bento pasti. Mungkin kesalahan lu salah satunya adalah nge-maintain si Mawar ini, Son, bener nggak? Harusnya lu fokus Melati aja udah. Tapi di saat itu gue nggak bisa bang, karena gue udah coba blok dia, gue udah semua sosmed gue blok, tapi ketika dia datang atau nggak sengaja ketemu, udah cair, luluh. Aduh, susah juga pertanyaan lu ya, siapa yang salah itu ya? Terus lu nenangin siapa akhirnya? Gue diemin semua. Lu diemin semua? Gue diemin semua. Sampai dua-duanya pulang sambil nangis. Anjrit. Nah, akhirnya ya udahlah, si Mawar itu kayak sadar diri, kayak dia udah nyakitin gua, mungkin ini karma bagi dia gitu. Ternyata sesakit ini ya, ngelihat orang yang katanya dicintai tapi berbuat kayak gitu di depan kita tuh sakit banget gitu. Kata dia gitu. Mungkin si Mawar jadi sadar gitu kan. Terus akhirnya si Mawar menghilang lah. Dia mau kerja di daerah Jakarta gitu kan. Semoga nextnya lu dapat yang normal dan baik dan cakep dan cocok sama lu lah ya, Samson ya. Iya. Oke. Nih terakhir Samson, lu apa unek-unek yang masih pengen lu bilang ke Mawar atau udah nggak ada ya, lu udah keluarin semua ya? Udah bang, udah ya. Dan lu udah move on sepenuhnya sekarang kan? Ya bahagia terus lah sama pasangannya yang sekarang. Dia udah punya anak satu sekarang bang. Oke. Berarti itu ya. Pelajaran apa yang lu dapat, Son, dari seluruh cerita Mawar itu? Jangan gegabah sih sama cewek. Jangan gegabah sama perempuan gitu ya, intinya ya. Percaya gitu. Oke deh, Samson. Terima kasih banyak ya, Samson ya. Udah cerita ya. Siap. Semoga lu dapat cewek yang cakep dan cocok sama lu lah gitu, oke? Semoga ya. Oke, makasih ya, Samson. Makasih, bang. Thank you.